kata-kata dari teman sebaya daripada dari kata-kata orang lain dan orang tua, apalagi orang tua ya. Makanya kekuatan anak muda sebagai agen perubahan adalah sebagai suatu upaya penandingan ya, terhadap masalah-masalah yang datang secara negatif, yang kemudian memberikan insight untuk pemikiran anak-anak muda melalui berita-berita di media, digerakkan melalui medsos. Banyak gerakan-gerakan yang sifatnya menghasut dan negatif ya. Nah, karena adanya gerakan yang menghasut dan negatif, ya ada cara lain kecuali ditandingi gerakan itu dengan kita secara real membentuk kelompok perubahan untuk agent of change ya, agen perubahan bagi anak muda. Saya kira itu kalau menurut saya intinya. Ingat, kata kuncinya harus belajar dari teman sebaya, itu menjadi hal yang penting. Sedikit Pak, yang Bapak pernah bilang ideologi mengalahkan teknologi. Nah, hari ini itu ingin berperang teknologi. Kita ini kalah jauh dengan Jepang lah, dengan Korea Selatan lah. Karena kita ini kan sekarang menjadi pengguna, menjadi user teknologi. Ya, mana yang teknologi yang kita bikin sendiri? Kan praktis, sangat minimalis. Kita praktis menjadi user teknologi. Nah, bagaimana kita bisa loncat untuk bisa memenangkan dia secara teknologi? Kecuali adanya adalah harus berbasis ideologi. Kalau ideologinya itu kita udah berdikari dalam bidang ekonomi, ya kalau bahasa Jawanya opor-opor bebek, entas wae dewek. Kalau kita itu sudah bisa menggaungkan begitu, kita pasti bisa loncat itu. Karena kita tidak lagi silau dengan teknologi orang. Ibaratnya hari ini aja lah. Bagaimana Anda itu harus silau dengan makanan yang namanya mie yang bahannya impor dari asing 100% ya, kalau yang bahannya gandum. Coba kalau kita ingin memerangi gandum itu secara teknologi, sampai kapan kita nggak bisa, karena kita menanam gandum juga tertati-tati, teknologi kita tidak memungkinkan menyalip teknologi penanaman gandum orang lain. Tapi kalau hari ini otak kita yang kita rubah, aku ramah gandum ramah TN, saya makan mie ledek, saya makan mie putih, itu adalah memerangi secara teknologi. Loh, kalau kita bisa begitu, woi, kita ini, tiba-tiba dia nggak butuh saya ya. Ternyata iya, karena kita sudah berideologi. Kami bisa hidup eksis dengan porang, kami bisa eksis dengan mie dari singkong, ya kasam. Nah, sehingga kami adalah bangsa yang eksis itu. Akhirnya begitu. Ini menang, tapi menangnya ini bukan berjuang teknologi loh. Ini berjuang ideologi, gitu loh Pak. Ya. Nah, kalau berjuang teknologi ya mau kata jeliting ya kalah. Ya mau merebut cara penanaman yang produktif dan sebagainya. Sampai kapan Pak? 50 tahun nggak terkejar. Nah, tapi kalau begitu sweet, wah, sorry aku nggak butuh teknologimu.